Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih sehat untuk bisa melaksanakan PJJ pada pertemuan kali ini. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini kita masih membahas teks negosiasi. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Silakan berdoa. Baik, untuk hari ini materi negosiasi mengenai analisis isi dan faktor keberhasilan negosiasi. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa hal terkait teks negosiasi dari pengertian, jenis, tujuan, hingga contoh-contoh yang sudah kita pelajari bersama. Nah, kita akan lanjut beberapa materi yang masih terkait dengan apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu itu. Nah, yang pertama kita perlu mempelajari kembali mengenai struktur utama dari teks negosiasi. Saya katakan struktur utama karena nanti ketika jenis teks negosiasinya berganti, ada jenis teks negosiasi tertentu yang mungkin strukturnya tidak baku seperti ini ya. Yang pertama orientasi atau permasalahan, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, dan yang keempat adanya kesepakatan. Nah, yang jelas di awal negosiasi harus disampaikan topik atau masalah yang akan dinegosiasikan terlebih dahulu. Kemudian pihak negosiator menyampaikan keinginan atau tuntutannya terhadap pihak yang kedua. Kemudian akan ada juga yang namanya penawaran, yang merupakan proses penawaran atau penolakan dari masing-masing pihak yang bernegosiasi. Dan yang terakhir, karena kesepakatan itu harus ada, maka keputusan akhir ini yang dijadikan penutup dalam sebuah teks negosiasi. Jadi harus ada kesepakatan. Baik, saya contohkan lagi sebuah teks negosiasi. Masih terkait peminjaman modal. Seorang pengusaha dan pegawai bank. Selamat pagi Pak, di sini saya hendak membicarakan terkait peminjaman modal yang ingin saya ajukan. Pegawai bank menjawab, selamat pagi juga Pak, kami juga telah membaca proposal peminjaman modal yang Anda ajukan. Menurut kami, usaha toko roti yang akan Bapak buat ini cukup menarik. Pengusaha, iya Pak, saya hendak beralih profesi dari karyawan kantor menjadi pengusaha roti. Telah dijelaskan beserta rinciannya pada proposal Bapak bahwa dana yang dibutuhkan Bapak sekitar 80 juta. Berdasarkan pengalaman perusahaan kami, atas pengajuan modal serupa oleh pengusaha lain, sebenarnya modalnya cukup 70 juta saja. Sedangkan pengembalian angsuran sebesar 4 juta per bulan termasuk bunganya. Bagaimana Bapak? Apa tidak dinaikkan lagi nominal peminjamannya Pak? Saya merasa 70 juta masih kurang untuk melengkapi usaha roti saya. Bagaimana jika 75 juta Pak? Itu nominal maksimal untuk pengajuan seperti ini dengan jaminan sertifikat tanah yang akan dibangun toko roti tersebut. Baik Pak, saya rasa itu nominal yang cukup. Baik, kalau begitu silakan baca berkasnya secara teliti dan tanda tangan jika setuju. Nah, setelah menandatangani berkas, mereka menutup negosiasi. Baik Pak, saya setuju, saya sangat berterima kasih. Sama-sama Pak. Nah, dari teks negosiasi tadi, kita bisa melihat pokok-pokok isi teksnya. Nah, jika kita melihat struktur tadi, akan ada permasalahan, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Hal-hal utama atau pokok-pokok yang dibahas bisa dilihat pada tabel. Pengusaha ingin meminjam sejumlah dana kepada bank untuk memulai usaha miliknya. Nah, ini sebuah permasalahan yang di awal tadi sudah disampaikan. Kemudian adanya pengajuan. Pengusaha mengajukan pinjaman sebesar 80 juta.
Kemudian ada bagian penawaran yang menunjukkan bahwa pihak bank hanya bisa memenuhi 70 juta saja. Tapi ditawar karena menurut pengusaha 70 juta itu tidak cukup. Nah, pada akhirnya persetujuan mereka antara pihak bank dan pengusaha menyepakati peminjaman dana sebesar 75 juta. Nah, jadi dalam sebuah teks negosiasi akan ada 4 pokok bagian isi teks seperti ini. Baik, dengan kita mempelajari contoh teks negosiasi yang kemarin dan hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan agar kita bisa bernegosiasi dengan baik. Yang pertama, kita perlu memahami kebutuhan dan keinginan dari setiap pihak agar bisa disesuaikan. Kemudian, pasti ketika kita mengungkapkan pendapat, kita harus sopan dan bisa saling menghargai antar negosiator. Yang ketiga, kita mengutamakan kepentingan bersama di atas ego masing-masing. Selanjutnya, ini yang cukup penting, ada alasan yang logis yang harus kita sampaikan. Dengan alasan yang kuat, maka orang yang kita ajak bernegosiasi bisa menerima pendapat kita dan kemungkinan bisa meloloskan tuntutan kita atau keinginan kita. Yang terakhir, ketika keputusan itu sudah ditetapkan, maka kita harus menghargai. Nah, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk cara bernegosiasi yang baik ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada beberapa faktor agar keberhasilan negosiasi itu terjamin. Yang pertama, ketika kita bernegosiasi, kita bisa melihat kesediaan para negosiator itu berkompromi atau tidak. Ketika kita mengajak orang bernegosiasi tapi dia tidak mau diajak kompromi, maka tidak akan ketemu persetujuan itu, keberhasilan itu tidak akan ketemu. Kemudian tidak ada pihak yang dirugikan. Ketika masih ada pihak yang merasa dirugikan, maka keberhasilan negosiasi itu juga kurang maksimal. Kesepakatan yang dicapai bersifat praktis. Nah, di sini seperti yang sering kita bahas bahwa di akhir negosiasi ada kesepakatan. Nah, kesepakatan ini harus dicapai dengan praktis, artinya mudah untuk dilakukan. Yang terakhir, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Tadi sudah saya sebutkan bahwa alasan inilah yang paling menentukan kunci untuk negosiasi agar berhasil. Nah, kita baca lagi contoh negosiasi antara ayah dan anak. Nak, kesini, ayah mau bicara. Ada apa ya? Apa rencanamu ke depan setelah lulus SMP, nak? Oh, aku ingin masuk sekolah kejuruan ya. Kejuruan? Nggak salah, nak. Kenapa nggak ke SMA saja? Nanti kamu bisa kuliah dengan pilihan yang terbaik. Aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku ya. Lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi ayah sarankan ke SMA saja ya. Waduh, ayah gimana sih? Emangnya ayah yang mau sekolah? Lagian kalau nanti nggak kuliah, aku langsung bisa kerja di perusahaan otomotif. Masa zaman sekarang tidak kuliah? Apa kata orang? Ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Ya sudah, kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Ya. Nah, ada negosiasi antara ayah dan anak yang sedang membicarakan pilihan melanjutkan sekolah setelah lulus SMP. Nah, kita bisa melihat faktor penyebab keberhasilan negosiasi ini dari alasan. Nah, alasan dari si anak itu bisa meyakinkan
ayah bahwa pilihan yang dipilihnya itu tepat. Ada bukti kutipannya. Aku ingin segera mengembangkan bakat mekaniku ya. Lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Nah, ini alasan yang paling kuat. Kemudian faktor yang lain, tidak memaksa pihak lain. Ada kutipannya juga. Iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademik juga kurang siap. Jadi ayah sarankan ke SMA saja ya. Nah, jadi kalimat ini tidak menjadi paksaan karena si ayah berusaha memberikan saran kepada anaknya. Faktor keberhasilan selanjutnya ada kesediaan partisipan untuk berkompromi. Partisipan itu negosiator. Jadi antara ayah dan anak sama-sama saling bisa menerima perbedaan pendapat. Bukti kutipannya, ya sudahlah kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Nah, ini merupakan wujud kalimat penerimaan dari ayah terhadap pilihan anaknya. Untuk melihat contoh yang lain agar lebih bisa memahamkan, anak-anakku nanti bisa membaca contoh teks negosiasi HP baru di buku paket halaman 152. Ketika nanti kalian baca, kalian akan menemukan beberapa alasan yang diajukan Rani agar ayahnya mau membelikan HP yang baru. Nah, ulasannya akan seperti ini. Jika menggunakan HP, bisa mudah untuk menghubungi orang tua. Kemudian bisa mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, berdiskusi dengan teman. Lalu bisa mengirimkan tugas ke blog atau ke grup Facebook. Kemudian HP juga memudahkan Rani untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, jadi jika alasan kita gunakan dengan logis dan cukup runtut seperti Rani, saya kira negosiasi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari bisa lebih lancar. Nah, dengan alasan yang disampaikan ini, Rani mampu mengubah pendirian sang ayah agar mau membelikan HP baru untuknya. Itu yang bisa saya sampaikan. Materi hari ini menjadi dasar pemahaman untuk bisa mengerjakan tugas 2. Jadi anak-anakku, jika ada yang kurang jelas bisa kemudian ditanyakan kepada saya, bisa melalui Classroom atau grup WA seperti biasa. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.